Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Hilda Monoarfa dalam Matematika Ekonomi. Yuk kita lihat apa saja yang akan kita pelajari hari ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Kali ini kita akan membahas mengenai fungsi penerimaan, fungsi biaya, dan break-even point. Baiklah, kita mulai dari sekarang. Fungsi penerimaan dan fungsi biaya sebetulnya dapat dikerjakan dengan penerapan fungsi linier dan juga fungsi non-linier. Tapi pada pembahasan kali ini kita hanya fokus untuk mengerjakan dari aplikasi fungsi linier dulu ya. Apa itu fungsi penerimaan? Penerimaan dalam sebuah perusahaan berarti adalah fungsi dari jumlah barang yang terjual atau dihasilkan. Bisa juga kita lambangkan dengan R sama dengan Q dikali P, atau fungsi dari Q atau kuantitas yang dijual atau yang dihasilkan. Kita lihat contohnya. Jika harga jual produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan adalah Rp200 per unit, tunjukkanlah persamaan dan kurva penerimaan total perusahaan ini. Berapa besar penerimaannya bila terjual barang sebanyak 350 unit. Jadi penyelesaiannya adalah langsung saja kita masukkan rumus R sama dengan Q dikali P sama dengan Q dikali tadi P-nya adalah harganya 200, jadi Q dikali 200 sama dengan 200 Q. Jadi bila Q-nya tadi ada 350, maka revenue yang akan diterima adalah sebesar 200 dikali 350. Jadi yang akan diterima sebesar 70.000. Bagaimana gambar kurvanya? Kita buat kurvanya. Yang pertama, kita tarik dulu garis Q di sumbu X dan garis R untuk vertikal untuk R-nya. Dan kita masukkan satu bisa dengan dua titik kita untuk menggambar sebuah garis ya. Titik yang pertama kita menggunakan titik 200 ya di sini. Kalau 200 Q R-nya berapa? Atau mau pakai 100 juga boleh, 100, 200, 300 juga boleh, nanti akan terbentuk sebuah garis. Ingat pelajaran kita pertama cara menggambar sebuah fungsi. Kita bisa bikin tabel bantuan, kita masukkan X-nya berapa, tapi kita jangan masukkan angka 1 atau 2 karena ini nilainya ada 200. Jadi untuk memudahkan kita masukkan bisa 100, bisa 200 atau 300. Di sini sebagai contoh saya masukkan 200 dan 350 ya. Jadi kalau 200 di sini revenue-nya 40.000 dan kita masukkan 350 di sini revenue-nya 70.000. Dan kita tarik sambungkan kedua titik ini akan ketemu garis R sama dengan 200 Q. Lanjut kepada fungsi biaya. Fungsi biaya ada 3 bagian yang akan kita bahas, yaitu total cost, biaya total, fixed cost, dan variable cost. Apa itu total cost? Total cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam operasi bisnisnya yang terdiri atas fixed cost dan juga variable cost ya. Sedangkan fixed cost adalah biaya tetap yang sama, terlepas dari berapa volume yang dihasilkan, dia tetap aja segitu yang dikeluarkan. Ini biasanya untuk gedung, tanah, itu besarnya sama ya, tidak berubah setiap bulan atau berubah karena ada volume permintaan atau penjualan ya. Sedangkan variable cost adalah biaya yang ikut berubah sejalan dengan perubahan dalam output. Jadi kalau output yang dihasilkan berubah, maka biayanya juga akan berubah. Misalnya biaya listrik, biaya air, nah itu termasuk variable cost karena akan berubah semakin banyak barang yang dihasilkan, biayanya akan semakin besar. Nah, bagaimana lambang matematikanya? Yuk kita lihat. Fixed cost dilambangkan dengan K atau konstanta. Sedangkan variable cost adalah fungsi dari Q, biasa dengan V kecil terus lambangnya Q. Jadi C ini total cost sama dengan fixed cost ditambah dengan variable cost, atau K ditambah dengan VQ. VC itu fixed cost biaya tetap, VC adalah variable tetap atau biaya variabel, C biaya total, dan K adalah konstanta. Ini adalah bentuk kurvanya seperti ini ya. Ini kurva K, garis lurus sejajar dengan sumbu Q
Terus variable cost atau VQ itu biasanya ada di sini dari titik 0. Sedangkan total cost dia akan kurvanya dimulai dari titik K. Titik K ditarik ke atas sejajar dengan variable cost. Contoh kasus, kita lihat di sini. Diketahui fixed cost adalah 20.000, sedangkan variable cost sebesar 100 Q. Yang ditanyakan adalah tunjukkanlah persamaan kurva totalnya dan berapa biaya total yang dikeluarkan jika produksinya 500 unit barang. Yuk kita lihat bagaimana menyelesaikannya. Karena C sama dengan fixed cost ditambah variable cost, maka C sama dengan 20.000 ditambah 100 Q. Jika Q-nya 500, maka C-nya adalah 20.000 ditambah 100 kali 500, sama dengan 70.000. Nah, terus kita tinggal gambar kurvanya. Gambar kurvanya tadi fixed cost-nya 20.000, kita tarik garis di titik 20.000. Ini garisnya sejajar dengan Q. Selanjutnya kita buat gambar variable cost. Variable cost-nya adalah 100 Q. Di sini ke variabelnya kita bisa gambar sebetulnya pakai titik-titik bantuan, sebetulnya bisa 100, 200, 300, 400, 500, dan kita sambungkan nanti akan ketemu garis atau grafik 100 Q. Sedangkan total cost kita mulai tarik grafiknya dari mulai K, ini K-nya adalah 200 ya, dan sejajar dengan variabel cost. Jadi ini adalah grafik C 20.000 plus 100 Q. Masuk ke analisis pulang pokok atau break even point. Sebelum kita membahas break even point, kita mengenal dulu apa itu keuntungan dan kerugian. Keuntungan itu berarti laba lebih besar dari 0. Laba lebih besar dari 0 ini akan didapat jika revenue atau pendapatan lebih besar daripada cost, daripada biaya. Sedangkan kerugian atau profit negatif didapatkan bila revenue lebih kecil daripada cost. Jadi, apa itu break even point? Break even point itu adalah suatu konsep yang digunakan untuk menganalisis jumlah minimum produk yang harus dihasilkan atau terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Keadaan break even point adalah profitnya sama dengan 0. Jadi, perusahaan tidak memperoleh keuntungan tapi juga tidak mengalami kerugian. Jadi, kita bilang R ini sama dengan C. Ya, break even point itu R sama dengan C. Revenue sama dengan cost. Ini gambar grafiknya. Ini cost-nya, total cost yang tadi kita gambarkan pada kurva. Ini revenue. Jadi, break even point adalah ini, titik break-even point ya, V sama dengan 0 ya, ini ya. Jumlah produk, penerimaan total, biaya total, profit, R dikurang C. Contoh kasus. Diketahui C sama dengan 20.000 plus 100 Q. Dan fungsi revenue adalah 200 Q. Yang ditanyakan adalah berapakah tingkat produksi pada saat break even point? Apakah yang terjadi pada saat produksi sebanyak 300 unit? Penyelesaiannya kita lihat. Pertama kita cari dulu rumus laba. Laba itu sama dengan revenue dikurang cost. Sedangkan break even point adalah laba ketika 0. Atau sama juga kita tulis R sama dengan C. Kalau R sama dengan C kita tinggal masukkan R-nya berapa? R-nya adalah 200 dikurangi sama dengan C 20.000 plus 100 Q. Ini 200-nya dikurang 100 Q tinggal 100 Q. Ini 20.000 tinggal sama ya 20.000. Jadi Q-nya sama dengan 200. Jadi break even point terjadi ketika jumlah barang yang dihasilkan sebanyak atau terjual sebanyak 200 unit. Nah, jika barang yang terjual sebanyak 300 unit, apakah yang terjadi? Kita lihat, kita masukkan R-nya. R ini 200 Q dan Q-nya 300, 200 dikali 300 sama dengan 60.000. Pendapatan 60.000 ya. Sekarang kita hitung cost-nya. Cost-nya ketika 300 berapa? C sama dengan ini 20.000 ditambah 100 kali Q. 20.000 ditambah 100 kali 300, hasilnya 50.000. Nah, keuntungan rumusnya tadi V
V sama dengan R dikurang C. Jadi tadi R-nya adalah 60.000 dikurang C-nya 50.000, sisanya 10.000. Jadi apa yang terjadi ketika produksi sebanyak 300 unit atau terjual barang 300 unit? Artinya akan terjadi laba sebesar Rp10.000 ya. Mudah-mudahan sampai di sini kalian paham ya. Nah, bagaimana gambar kurvanya? Kita tinggal gambarkan saja. Kita masukkan angka-angka yang tadi ya. Kita gambarkan ini adalah 20.000, ini adalah variable cost-nya, total cost-nya ini kita mulai sejajar, pokoknya kalau kurva C itu sejajar dengan variable cost. Dan ini R-nya tadi 200Q. Nah, tinggal digambarkan, dimasukkan tadi, ingat pelajaran yang pertama cara menggambar grafik ya. Nah, ini akan digambarkan kurva seperti ini. Mudah-mudahan kalian juga bisa menggambarkan kurvanya ya. Sekarang kita coba praktek latihan. Sebuah pabrik sendal dengan merek idaman mempunyai biaya tetap sebesar 10 juta ya. Biaya untuk membuat sendal adalah 5.000. Jika sendal yang terjual seharga 10.000, maka yang ditanya adalah berapakah fungsi total cost, biaya total, berapakah fungsi penerimaan total, dan variable cost. Pada saat kapan pabrik sendal mencapai BEP? Untung atau rugikah apabila memproduksi 90.000 unit? Kalian coba praktekkan dan hitung soal ini di rumah kalian. Terakhir, semakin hukum matematika itu menunjukkan realistis, menjadi semakin tidak pasti. Jika semakin pasti, maka semakin tidak menunjukkan realistis. Albert Einstein. Terima kasih telah menonton video kali ini. Sampai jumpa lagi pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.